Tapi apakah dengan kabinet yang banyak orang bilang ini kabinet sangat gemuk gitu ya, itu bisa. Iya. Dan itu juga jadi pertanyaan reflektif untuk kita kan. Pak Prabowo kemudian mengedepankan politik yang dia sebut dengan bekerja sama, mungkin ini bisa diartikan kan minim oposisi ya Mas ya. Coba bayangkan bagaimana menuju ke sana, sementara sekarang aja kita kacau dalam soal pangan gitu ya, food estate yang gagal dan lain-lain. Oke, selamat datang Mas Arman dan Daveri di podcast Di Atas Meja. Ini kenapa di atas meja? Karena korupsi Bukan di atas itu kursi kita. Di atas meja pindah. karena korupsi itu biasanya di bawah meja. Tapi gitu. makin kesini sebenarnya di atas meja juga banyak sih terjadi korupsi. Wah. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan kita, hari ini kita spesial ya, karena sehari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden baru, mungkin bisa diekspresikan dulu gimana kabarnya punya presiden dan wakil presiden baru, Tanya Mas Bang Arman dan dong, Ferry. yang pakai baju batik tapi tidak dipanggil. Batiknya warnanya udah cocok Udah lagi ya. cocok. Biru, Cocok biru. dipanggil ini kayaknya. Iya, iya. Gimana nih punya Siapa? presiden dan wakil presiden baru? Iya. Aman lah. Ya, sebetulnya kalau kita bicara hal-hal baru kan selalu bicara harapan yang baru ya Mas. Oke. Apalagi kalau lihat pidatonya Pak Presiden kemarin tuh menderu-deru gitu ya. Ya, berapi-api. Berapi-api. Gitu ya. Tetapi sebetulnya yang kita tunggu itu how to-nya. Bagaimana membuat apa yang dibicarakan kemarin itu bisa landing gitu ya. Mulai hari ini loh gitu ya. Iya. Karena kan pelantikan kabinet merah putih hari ini tentu apa yang diharapkan oleh Pak Presiden kemarin itu bisa terrealisir gitu. Tetapi gitu ya, ada tapinya ini Mbak Almas. Dengan pemanggilan 53 ya menteri dan juga kepala badan dan 50-an juga wakil menteri, saya sendiri melihat ini mungkin yang jadi catatan gitu ya, ketika Pak Presidennya itu bergemuruh gitu ya, menyampaikan visi misi program yang begitu ambisius, tapi apakah dengan kabinet yang banyak orang bilang ini kabinet sangat gemuk gitu ya, itu bisa. Iya. Dan itu juga jadi pertanyaan reflektif untuk kita kan. Nanti apakah Itu yang hari ini kita mau bahas. gitu ya. Gimana Mas Ferry? Iya, 109. Harapan baru 109. kata Mas 109. Arman. Ya 109 ya kebanyakan ya. Itu saya pikir kesebelasan saja sedikit gitu ya. Iya. Tapi kan kalau penjelasan Pak Prabowo ya, masyarakat kita itu kan jumlahnya ada banyak gitu. Jadi biar lebih cepat untuk mencapai janji-janji dan program-program ambisius yang disampaikan akhirnya butuh. Tapi nggak nyambung sih Al, dari konsep birokrasi yang efektif dan efisien itu kan jumlahnya nggak harus banyak gitu. Saya selalu contohkan kalau sudah bicara kabinet ya, Amerika itu kabinet pertama hanya 4 orang. 250 tahun kemudian cuma 15 orang menteri gitu Soalnya ya. jumlah penduduknya lebih Penduduknya kan. lebih banyak dan luas wilayahnya jauh lebih besar. 9 juta kilometer persegi lawan kita yang 1,9 kilometer persegi plus lautan gitu ya. Iya. Dan harus diingat Amerika nggak hanya mengurus negara mereka sendiri, rakyat mereka sendiri, tapi juga ngurus urusan orang lain kan, negara orang lain. Iya. Oke, jadi tadi sebetulnya udah masuk ya pembahasan Mas Arman dan Daveri menyebut bahwa ini ada koalisi yang gemuk gitu. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya baik itu dari janji yang disampaikan ketika pemilu presiden ataupun di pidato pertama kemarin, Pak Prabowo ini kan punya satu warisan PR yang begitu besar dari Pak Jokowi, karena banyak janji-janji Pak Jokowi yang juga belum tuntas dipenuhi. Dan yang kedua, Pak Prabowo juga punya program-program yang sangat ambisius gitu. Beberapa yang kemarin disebutkan misalnya dalam 4-5 tahun ke depan itu akan terjadi swasembada pangan. Bahkan Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia gitu. Padahal ya kayaknya kalau ngelihat data hari ini itu masih sangat jauh gitu, dan 4-5 tahun kan waktu yang sangat singkat gitu. Belum lagi misalnya soal swasembada energi, pemberantasan korupsi dan sebagainya gitu. Nah, tapi di sisi lain Pak Prabowo kemudian mengedepankan
politik yang dia sebut dengan bekerja sama, mungkin ini bisa diartikan kan minim oposisi ya Mas ya, karena semuanya mengakomodir banyak kepentingan di dalam penyusunan kabinetnya, bahkan kabinetnya dibuat sangat sangat besar itu. Nah, rasanya ini akan menjadi kontradiktif. Satu sisi ambisi program-programnya sangat ambisius, tapi format dari kementerian atau kabinetnya begitu tidak efektif gitu. Nah, Kalau ngelanjutin omongan kamu tuh menarik tuh Al. Gimana nih? Bahwa program Pak Jokowi hendak dilanjutkan. Isi kabinetnya kan juga sebagian besar adalah Jokowi's men and women. Betul, Jokowi's men and women gitu ya. Ada lebih dari 17 orang kabinet Jokowi kemarin dipindahkan ke sini, ke kabinetnya Pak Prabowo. Jadi ada kurang lebih 50% isi kabinet Jokowi dibawa ke sini ya. Dan itu membuat penjelasan Almas tadi mengatakan bahwa ada kepentingan, keinginan, cita-cita Pak Jokowi yang belum terwujud hendak dilakukan gitu ya. Tapi kan harusnya kita tahu ini kan kabinetnya Pak Prabowo, bukan kabinetnya Pak Jokowi. Dan mimpi-mimpi Pak Jokowi yang katakanlah yang perlu dipertanyakan. Hal-hal yang baik dari presiden lama memang harus dilanjutkan. Itu ceritanya nggak hanya di kabinet Jokowi dan kabinet Prabowo ya, memang di seluruh dunia juga begitu kan. Hal-hal yang baik itu harus dilanjutkan. Tapi bagaimana mengeksekusi kalau 10 tahun yang lalu juga gagal dieksekusi kan. Nah, persis seperti yang Bang Arman ngomong, itu yang berapi-api pidato kemarin itu rata-rata kan baru kesimpulan. Misalnya berantas korupsi. Baru jargon. Normatif. Kalau pidato berapi-api sih cocok. Iya. Tapi Pak Prabowo sebagai presiden baru sama sekali tidak menjelaskan how to-nya itu. Jadi mau berantas korupsi gimana, cara apa yang mau ditarget. Iya. Padahal pidato kemarin itu penting. Dan mau apa lagi what will you do differently dari Pak Jokowi ya kan? Kan Almas bilang mau secepat-cepatnya swasembada pangan. 4-5 tahun dia bilang. Coba bayangkan bagaimana menuju ke sana, sementara sekarang aja kita kacau dalam soal pangan begitu ya, food estate yang gagal dan lain-lain. Jadi ya, dan perlu dipikirkan juga ya oleh kabinet baru itu, kalau kita bicara sektor tertentu itu tidak murni ANSI itu menjadi urusan dia loh. Itu harus diorkestrasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Yang sebelumnya bekerja bersama gitu ya. Sebelumnya kan ada 34 kementerian ya, dan persis juga urusan, terutama urusan konkuren itu yang dibagi habis pemerintah daerah itu ada 32. Dan prosesnya selama ini selalu harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Dan justru letak di situ, itu letak persoalannya. Soal bagaimana orkestrasi antara satu kementerian dengan kementerian lain gitu ya. Dan kalau sekarang sudah semakin diperlebar ke 53, kami membayangkan tidak hanya kementerian atau organisasinya yang bertambah, tetapi juga peraturan-peraturan terkait. Udah very pasti tahu lah gitu ya. Ketika semakin banyak peraturan sektoral, ruang abu-abunya juga semakin besar. Makin kacau. Makin kacau gitu ya. Dan ketika ruang abu-abu itu makin besar, praktik-praktik KKN itu pasti bertumbuh subur gitu ya. Itu yang kita lihat gitu. Orang kalau di kelas aja mahasiswa terlalu banyak, kita bingung siapa yang hadir dan tidak dosen, hadir. Dosen nih. Apalagi rapat kabinet dengan 109 orang kan. Iya, tapi mungkin yang juga menarik untuk kita lihat itu kan tidak hanya soal jumlah ya Mas Fer. Jumlahnya yang sangat besar, tapi juga melihat siapa menteri yang atau wakil menteri yang ditunjuk gitu. Apakah mereka memang capable, mereka juga punya track record yang sesuai gitu, punya kemampuan yang sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya gitu. Nah, ini kan juga meragukan ya. Dan kalau dilihat kan ini lebih ke mengakomodir Pak Prabowo tuh rasanya orang yang sangat tahu balas budi gitu. Semua orang berjasa ditarik. Bahkan yang tidak berjasa juga dia tarik gitu ya. Bahkan ada berapa ketua umum partai politik yang menjadi menteri, ada 5 ya sih. 5 orang, belum lagi pejabat-pejabat struktural strategis di partai politik juga menjadi, pasti itu juga akan menjadi
challenge baru gitu untuk Hmm. mengefektifkan kerja kementerian ini. Apalagi kemarin disebut ikan busuk itu kan dari Kepala. kepalanya. Hmm. Nah ini kan seharusnya memilih kepala ini juga harus sangat selektif, tapi Iya. rasanya itu kurang diperhatikan gitu sama Pak Prabowo. Dan PR-nya kan berat, bagaimana membawa birokrasi dan kementerian ini itu Hmm. mampu untuk menjawab cita-cita pemerintahannya Pak Prabowo yang Hmm. begitu ambisius gitu. Iya. Sih sebenarnya kalau mau dianalogikan ya, ini kan proses birokrasi atau manajemen pemerintahan itu kan seperti manajemen kapal ya. Mhm. Semakin besar kapal, bukan semakin banyak tangan kanan nahkodanya. Hmm. Ya. Eh, Jadi harus satu Iya, dia itu kayak piramida normal ya. Mhm. Satu kecil begitu ya. Dan yang di layer pertama para menteri, orang-orang tangan kanan nahkoda jumlahnya sedikit aja. Hmm. Tapi makin ke bawah, makin teknis, dia makin besar begitu ya. Iya. Termasuk orang yang dilayani dalam kapal pesiar misalnya gitu ya, itu makin banyak. Tapi tangan kanannya tetap kecil. Iya. Nah, ibarat kabinet juga begitu. Asli katanya kan kabinet tuh, lemari kabinet itu ya. Mhm. Kan ruang-ruang kecil gitu ya. Mhm. Nah, nggak mungkin kan ruang kecil diisi rame-rame kan. Iya. Jadi menumpuk begitu, bisa rusak kabinetnya. Nah, analogi itu juga menjelaskan mestinya kabinet presiden itu kecil saja. Tapi kerja-kerja teknis makin teknis Dibuat dia makin besar ya, gitu ya. dibuat lebih detail. Birokrasi kan juga Begitu. begitu, nggak mungkin kan bosnya lebih banyak, itu akan menimbulkan kebingungan anak buah yang bekerja di ruang teknis. Nah, kita kebayang nih, wamennya banyak Iya. gitu ya. Nanti dirjennya juga akan bertambah Bertambah. gitu ya. Eh, dan itu akan menyebabkan perintah tidak akan sampai loud and clear ke bawahan. Iya. Ya. Jadi akan banyak yang punya kepala, Tercecer di punya mana-mana gitu. perintah. Wah, dirjen kasihan besok itu karena antara perintah wamen dan segala macamnya dan yang lain-lain akan berat. Nah, Iya. saya mengutip poin Bang Arman tadi, itu di kementerian-kementerian tertentu yang objek kerjanya sama, Ya. itu akan menimbulkan perintah yang akan banyak dan peraturan yang juga akan banyak. Iya. Jadi misalnya di desa ada Kemendagri, ada Kementerian Desa, ada perumahan desa tertinggal Iya. kan juga ada begitu ya. Koperasi UMKM. Ada kehutanan sekarang, Kehutanan. ada lingkungan hidup. Mhm. Buat peraturan yang objeknya desa semua. Iya. Nanti Itu beda, kalau orkestrasinya nggak benar. nggak bener ya, bener. nggak efektif ya, itu akan Kasian. melahirkan kekacauan baru. Ya nambah kerja KPPOD lah. Saya ngangkat contoh beberapa kasus ya, meskipun misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak oleh begitu banyak pihak gitu ya. Tapi ada satu urusan penanaman modal terkait pelayanan perizinan berusaha itu kan ada beberapa PP turunan. PP turunan itu didelegasikan lagi ke permen teknis gitu ya. Nah, ketika didelegasikan ke permen teknis, itu justru pertama potensi tumpang tindih muncul lagi. Kemudian yang kedua, fleksibilitas pemerintah daerahnya juga terganggu. Gitu ya. Dan kami membayangkan besok itu dengan begitu banyak kementerian sekarang yang ada gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kinerja pelayanan publik di daerah. Di daerah, oke. Gitu ya. Karena kan sekarang sudah ada 53 menteri ini udah di daerah, kan ada peraturan terkait di luar rezim undang-undang kementerian loh dia. Dia itu di rezim undang-undang Pemda, lebih apalagi khusus lagi di PP terkait dengan perangkat daerah. Iya. Nah, bagaimana dengan bosnya yang begitu banyak di pusat, sementara dia hanya berada dalam satu rumpun di daerah. Iya. Misalnya sekarang kan perumahan sendiri, PUPR sendiri. Sementara di daerah gabung tuh, di beberapa daerah ada yang gabung PUPR Kepala dengan perumahan, dinasnya, kepala ya. dinasnya gitu. Iya. Begitu juga di kementerian-kementerian KLHK misalnya. Sekarang udah beda tuh kehutanan. Kemudian apalagi itu Lingkungan hidup ya. lingkungan hidup gitu ya. Sementara di daerah satu. Iya. Itu juga di rumusan bukunya Zainal Arifin Mokhtar dan Charles Simabura. Apa judulnya? Kalau Charles kan peraturan menteri. Oh, yang Kalau ini ya. ya, disertasinya S3 aja. Kalau Bang Zainal kan politik hukum peraturan perundang-undangan. Keduanya menjelaskan bahwa problematika peraturan perundang-undangan kita adalah di peraturan menteri. Iya.
Nah, ini sekarang bertambah jumlah menteri, bertambah juga buat peraturan. Iya. Persis. Jadi Aku melihatnya tuh kayak ini semua menteri mau kerja bener, kerja fokus aja, itu tantangannya besar gitu. ya, Apalagi misalnya ya kalau ya menterinya ini kan adalah orang yang kemarin cukup berkeringat di kontestasi kampanye. pemilu, Ya, belum lagi pimpinan-pimpinan partai gitu ya. Bukan tidak mungkin ada kepentingan-kepentingan lain di situ yang kepentingannya bisa jadi ya tidak sepenuhnya adalah untuk kepentingan publik publik, gitu, ya. untuk melaksanakan program-program strategis di kementeriannya, tetapi ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya adalah politik praktis, Ya. golongan dan sebagainya begitu ya. Dan ini kan rawan juga untuk menimbulkan penyakit Ya. birokrasi kita itu kan selama ini bukan hanya birokrasi berpolitik ya, tapi juga politisasi birokrasinya. Dan tantangan besar yang kemarin diwariskan oleh Presiden Jokowi adalah ada satu lembaga yang dihapus tuh dari Undang-undang ASN. undang-undang gitu, yaitu Komite Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, yang itu kemudian saya rasa akan menjadi tantangan baru ya, karena seharusnya untuk mencapai program ambisiusnya Pak Prabowo itu butuh birokrasi yang betul-betul profesional, yang netral dari kepentingan politik praktis begitu. Tetapi di sisi lain nih penjaga untuk netralitasnya hilang, nggak ada gitu. Ya. Dan kalau kita ingat film Dirty Vote Mas Ferry kan, dengan aktor utamanya Mas Ferry, kalau kemarin sedemikian rusak pemilu itu bukan nggak mungkin kalau problem itu akan berdampak ke bagaimana rusaknya birokrasi kita ke depan gitu. Salah satu capaian Pak Jokowi kan menghilangkan lembaga-lembaga yang sangat penting ya, ada ASN, ada KPK dan lain-lain. Ini juga lucu ya Mas Ferry. KSN dihapus karena dianggap tumpang tindih dengan kementerian lembaga lain dan untuk mengefektifkan formasi lembaga negara gitu ya. Tapi justru Pak Prabowo datang menjadi presiden dengan kabinet yang tadi itu yang besar sekali, besar sekali. Birokrasinya pasti arahnya tuh sebetulnya kemana sih itu? Ya memang satu yang poin Almas bahwa akan ada pembagian keuntungan quote and quote ya setelah pemilu ke banyak pihak, dan itu secara ilmu politik dan hukum tata negara nggak dilarang sebenarnya. Jadi orang sudah menang terus nggak dapat untung kan nggak mungkin ya. Cuman problematikanya kita itu apa bahasa yang tepat ya, agak munafik dalam birokrasi. Harusnya bisa dicarikan pola yang halal, kita yang haramnya itu terus begitu ya. Misalnya apakah kemudian ada keuntungan bagi partai politik pendukung? Ya harus kan. Gak mungkin mereka dapat kekuasaan lalu nggak dibagi begitu ya. Cuman caranya itu selalu janggal karena godaan untuk dapat yang haram itu kan jumlahnya lebih banyak. Nah menurut beberapa teman-teman harusnya format yang halal ini dipastikan. Contoh misalnya di soal gaji presiden kita itu masih rendah dibandingkan gaji gubernur Bank Indonesia. Take home pay lah ya, take home pay-nya. Bahkan dibanding komisaris BUMN. Komisaris. Jadi kan aneh nih, mimpin negara besar dengan bawahnya banyak, malah take home pay-nya rendah dibandingkan tapi yang lain. Tapi kayaknya keluarga Pak Jokowi makmur-makmur aja Mas, walaupun gajinya bisa makan roti 400.000. Nah maksudku gitu, kenapa tidak dihalalkan sesuatu yang formal, misalnya take home pay presiden berapa, tapi begitu dia ambil di luar yang sepatutnya sanksinya besar. Menteri-menteri juga begitu. Nah kita kan seringkali enggak. Nah di titik tertentu akhirnya birokrasi itu diciptakan untuk membuat program-program hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak halal begitu ya. Karena mereka pembagiannya besar, nanti buat kebijakan tidak halal, permen-permen itu ya, peraturan menteri-menteri itu yang terlalu besar. Nah sekarang untuk mendapatkan kekuasaan itu gimana mereka bisa dapat dengan pola-pola yang juga tidak benar. Nah muncullah upaya menghilangkan lembaga-lembaga tertentu. Nah di pilkada kita juga akan rasakan sama persis seperti di pemilu presiden kemarin, keterlibatan ASN, kepala desa begitu ya.
pejabat-pejabat tertentu yang menurut undang-undang dilarang. Nah, padahal kalau kita atur sedemikian rupa kapan mereka boleh, tidak boleh dan segala macam, sanksinya kalau mereka langgar juga harus Harus keras. jelas. Nah, ini ada lembaga yang kurang lebih satu memberi sanksi kalau ASN terlibat, atau ada tekanan ke ASN, kan gitu juga yang Iya. kita temukan kan Bang Arman, teman-teman ICW juga begitu sepakat bahwa KSN tidak hanya memberikan sanksi kepada ASN, tapi ASN yang ditekan oleh pejabat-pejabat tertentu, Itu kalau mereka terlibat dalam Iya. ruang-ruang politik, birokrasi yang tidak sehat, mereka bisa kembalikan hak ASN. Kan saya kan ASN ya. Iya. Kan kalau kemudian ada kebijakan yang datang dari pimpinan dan itu tidak Yang benar, nggak fair. kan dilematis bagi Iya. kita ya. Kalau mau dijalankan salah nih. Kalau tidak dijalankan dia pimpinan. Bagi teman-teman ASN di lembaga-lembaga lain itu luar biasa. Jangan-jangan nanti dipindahkan kemana Iya. begitu ya, ke kampungnya Pak Bahlil di Fakfa atau di mana di Flores begitu ya. Kan jauh kalau misalnya kampungnya di Jawa atau di Sumatera begitu ya. Nah, oleh karena itu memang perlu juga ditimbang lembaga yang mampu Iya. mengontrol hal-hal seperti ini agar ASN juga tidak jadi pekerjaan dilematis. Iya. Iya, sebetulnya menempatkan pendukung-pendukung gitu ya di pemilu presiden ke jabatan-jabatan strategis itu juga sah-sah aja. Apalagi kan ini hak prerogatifnya presiden ya. Pasti dia juga untuk menjalankan program ya nggak mau menempatkan orang-orang yang bertentangan sama dia. Pasti Iya, iya. orang-orang yang mendukung dia. Ini Tapi kan bercandanya iya. orang di kampung saya, Al. Apa? Kan kalau saya timbang-timbang jasa-jasa seluruh orang kalau saya jadi pejabat bisa masuk semua tuh. Pak Ete saya, Mak Ete Iya. saya, sepupu saya, keluarga sepupu saya, orang sekampung akhirnya Masuk semua. masuk semua. Kalau ditimbang jasa-jasa, belum yang mendoakan saya. Iya. Nah, ini kayak gitulah. Ini siapa? Dia tadi ikut mendoakan, masuk. Iya. Jadi wakil menteri. Oh, ini partai politik nggak ada di parlemen, tapi ikut berkeringat, masuk. Semua dimasukkan. Iya, tapi Jadi penuh gitu. tapi PR-nya kan satu, tentu kapabilitas ya, karena kan iya. punya target-target nanti Iya. di program-programnya. Dan yang kedua, akhirnya dia juga punya kebutuhan untuk gimana ya agar menjaga kementeriannya ini nanti satu bersih dari korupsi, Iya. KKN dan sebagainya, dan bisa bekerja secara efektif sehingga Iya. Pak Prabowo sangat perlu lembaga-lembaga negara independen yang bisa menjaga Yes. agar kementerian yang dia pimpin gitu ya, pemerintahan yang dia pimpin itu enggak, dulu kan sempat banyak ya istilah bocor gitu ya, entah bocor anggaran atau bocor-bocor gitu ya. Jadi ini justru akan menjaga pemerintahan presiden terpilih kalau ada lembaga negara yang benar-benar independen. Sebetulnya nggak hanya KSN ya, Daveri, tapi juga misalnya keberadaan KPK yang kuat, penegakan hukum yang kuat. Karena kalau enggak, KPK-nya misalnya atau penegak hukum yang lain itu punya kepentingan yang bertentangan dengan tupoksinya mereka, ini kan juga yang dirugikan adalah pemerintah sendiri, kementerian lembaga sendiri, dan partai politik sendiri gitu. Sebetulnya kalau saya berkaca dari, karena kita sering perhatian ke daerah ya udah Ferry ya, Mbak Almas, terutama soal formasi organisasi perangkat daerah itu loh. Dan jelas sekali di aturannya itu sangat bergantung, paling pertama itu adalah soal seberapa besar kewenangan yang dimiliki. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu soal efektivitas efisiensi sebetulnya. Artinya beban kerjanya seperti apa, baru diikuti desain kelembagaan. Makanya di daerah itu kita mengenal ada organisasi daerah itu yang tipenya A, beban besar, kemudian tipe B, tipe C. Dan itu berpengaruh ke jumlah, pertama itu dinas, kemudian jumlah ke bagian-bagian di bawahnya itu loh Mas. Udah fair gitu ya. Dan kami melihat kemarin kalau kita bandingkan antara Jokowi dengan Prabowo, sebetulnya pertama beban kerja kurang lebih sama. Urusan-urusan terkait dengan pemerintahan itu umum, absolut, kemudian konkuren itu sama. Gitu ya. Harusnya tidak ada perubahan desain kelembagaan seharusnya gitu ya. Dan justru dengan dengan penggemukan kabinet seperti sekarang, justru tidak efektif nanti untuk menerjemahkan urusan-urusan pemerintah di setiap urusannya, terutama kalau kita bicara undang-undang Pemdanya ini, gitu ya. Dan bagi kami, justru kalau dengan semakin banyaknya kementerian dan lembaga,
belum lagi ada beberapa regulasi komponen organisasi di luar itu nanti, itu akan sangat susah untuk berada dalam satu bahasa kami tadi Iya. ya, orkestrasi itu, Iya. gitu ya. Sebagai dosen saja dengan jumlah Mahasiswa. rombongan belajar di atas 40 orang saja sudah susah kita Tidak akan membuat kelas efektif. efektif Ya. gitu ya. Apalagi untuk satu kelompok kerja untuk satu wilayah dalam skala nasional gitu sih. Itu yang kami lihat. Kemudian yang kedua potensinya ya tadi itu dengan semakin gemuknya birokrasi, ruang abu-abunya itu semakin Iya. besar gitu Mbak Nah, Almas. di poin itu kan kita butuh lembaga pengawas yang betul-betul Betul-betul kuat gitu konsisten, untuk memastikan bahwa independen birokrasi gitu ya. kita bersih dari korupsi dan juga netral gitu Iya. dari kepentingan politik. Ya, salah satunya yang di pilkada besok kan. Iya. Kalau nggak ada KASN, siapa yang akan mengontrol netralitas ASN? Sementara lembaga-lembaga terkait dengan pemerintahan punya kecenderungan untuk berpihak. Iya. Misalnya menteri yang ada di Kementerian X gitu ya, punya pegawai perangkat kepegawaian, kebetulan dia juga adalah ketua umum partai. Tentu program kementerian akan dijalankan, punya potensi ya, dijalankan sesuai dengan target-target partai di daerah. Nah ini masa kemudian diawasi oleh orang pemerintah sendiri? Nanti kong kali kong dong. Kamu urus di kementerianmu programnya, pegawainya ambil di sana di wilayahnya, ya udah digerakkan untuk calon kepala daerahnya. Mungkin pilkada ini juga mencontoh bagaimana pilpres. Kayak berhasil. Semakin krusial loh David Mbak Almas. Berhasil di beberapa dan daerah gak banyak Iya. konsekuensi terhadap hasil pemilunya juga nggak ada. Nggak gitu. ada. Di beberapa daerah itu yang saya lihat Mbak Almas sudah mulai nih bahwa di pusat kami terutama untuk calon-calon kepala daerah yang berasal dari koalisi Pak Prabowo ya. Mereka itu menggunakan dalam tanda kutip koalisi besar itu untuk berkampanye di daerah. Bahwa kami itu tegak lurus dengan pemerintah pusat, dengan Pak Prabowo misalnya. Dan itu sangat berpengaruh terutama untuk ASN-ASN-nya. Gitu ya. Sehingga ketika di pusat itu begitu kuat pengaruh Pak Prabowo misalnya gitu ya. Dan itu dipakai untuk konteks daerah, bukan tidak mungkin politisasi ASN untuk mendukung kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip berada di koalisi Pak Prabowo itu juga semakin besar gitu ya. Tapi di sana juga pintarnya Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi kan memang pintar. Pintar dia. Oh pintar ya. Dulu pakai ASN di Pilpres gitu ya. Sekarang kan kekuasaan udah beralih. Nah saya keingat kasus Sumatera Utara kan. Kalau ruang kepegawaian sudah dikendalikan oleh Pak Prabowo dengan partainya, kalau kita pakai contoh tadi. Nah sekarang keluarga Pak Jokowi aman karena Bobi udah pindah ke Partai Gerindra gitu. Jadi ada ruang untuk akan memanfaatkan pegawai akan sangat luas, meskipun secara penerimaan publik dan politik keluarga Pak Jokowi itu tidak disambut baik belakangan. Contohnya rapat sidang MPR kemarin yang disorakin gitu ya. Tapi dia bukan lagi di ruang Pak Jokowi, dia sudah bersama ruang presiden terpilih dan itu pintarnya di sana. Jadi masih tetap bisa pakai ASN gitu. Iya. Tapi banyak temuan-temuan dari KPPOD ataupun Daveri Temis ya terkait dengan netralitas, pelanggaran netralitas ASN untuk di pilkada. Kalau siapa dulu? Kalau sekarang berarti siapa? Bawaslu ya yang mengawasi kan karena ASN-nya nggak ada. Kalau sekarang 2, Bawaslu 1, BKN 1 kan. Udah efektif jalan BKN? Setelah proses dialihkan? transisi masih sedang berjalan dan saya yakin itu tidak akan seefektif KASN karena sudah berpengalaman dan segala macam dan sudah berjalan kan KASN itu. Nah sekarang Bawaslu sentra gakumdunya ya yang akan bergerak di ruang pidana, dan Bawaslu kalau kemudian ada keterlibatan ASN di daerah dalam pilkada. Cuman kalau kita lihat ya sekarang kan potensinya baru di ruang potensi, tetapi bukan tidak mungkin sudah terjadi dalam hal program-program kerja. Misalnya program bantuan sosial itu mungkin sudah jalan begitu ya. Nah, cuman untuk keterlibatan langsung dalam hari H mungkin
kita akan tunggu ya. Hmm. Tapi arah itu Tanggal sudah berapa ya? ada. 27 27 November November ya. pilkada serentak. 27 November dan itu sudah ada gambaran jelas soal program dan lain-lain. Nah, langkah-langkah yang kita lihat sih sama persis dengan pemilu presiden Al. Tiba-tiba Modelnya. ada perayaan-perayaan tertentu, pengarahan pegawai, ya macam-macam lah, hampir sama persis. Dan gentong babi itu makin beraneka ragam kan modelnya, Untuk tidak hanya sekedar bansos tapi juga yang lain-lain. Ya, ya. Sebetulnya kalau Mas lihat Arman? di pengalaman pilkada sebelumnya itu kan, kalau kita bicara netralitas ASN itu kan tidak hanya soal dia hadir di kampanye, gitu ya, dia memakai APK tertentu gitu ya, atau membawa APK tertentu, tapi Foto 2 jari, 1 foto 2 jari jari dan gitu. segala macam. Sebetulnya yang paling efektif dan berpengaruh itu adalah soal netralitas dalam program, gitu ya. Kemudian netralitas dalam karir, promosi, demosi, mutasi di daerah itu sangat berpengaruh juga, gitu ya. Kemudian netralitas kalau bicara bansos itu spesial program ya. Kemudian dalam pelayanan publik, terutama untuk pelayanan-pelayanan dalam tanda kutip itu basah, misalnya perizinan sektor tambang, gitu ya. Itu sangat efektif sebetulnya. Jadi tidak yang apa namanya netralitas ketika dia hadir dalam kampanye itu sebetulnya itu pribadinya dia, tetapi yang paling berpengaruh terhadap orang-orang di luar ASN-nya tadi itu ya program, Iya. hibah, kemudian bansos dan segala macam itu. Dan kalau lihat praktisnya selama ini KASN saja ada, itu belum bisa di apa namanya itu diawasi dengan Lenyapkan. baik, Dengan efektif. apalagi Apalagi dengan dia nggak ada KASN gitu. hilang. Iya, iya. Kalau di temuan TEMI sih ada 2 pola caranya. Untuk daerah yang bergantung kepada jumlah penduduk yang kecil, posisi pegawai ASN itu sangat signifikan. Jadi jumlah itu mempengaruhi hasil. Gorontalo misalnya dalam penelitian kami itu jumlah pemilih di DPT-nya kecil gitu ya, sehingga keberadaan keluarga ASN dan ASN-nya sangat penting. Jadi ASN diperintahkan untuk mendukung dan memilih gitu ya. Jadi angkanya itu signifikan untuk menentukan kemenangan. Apalagi kalau calonnya lebih dari 2 Nah, itu angkanya. Tapi ada juga daerah kayak Jawa Barat itu yang penduduknya banyak sekitar DPT-nya 35 jutaan. Terbesar sepertinya. Terbesar di Indonesia. Dan pegawainya cuma sekitar 30.000 atau 40.000 saya lupa ya. Nah, kalaupun pakai analogi kita bahwa satu keluarga ASN itu potensial rata-rata punya hak pilih 3 orang, ASN-nya suami atau istrinya atau anak atau orang tua yang ikut mereka, itu rata-rata 3, itu kan 120.000 orang itu belum signifikan untuk memenangkan orang. Tetapi mereka main di program. Itu dia. Gunakan ASN itu untuk program-program bedah rumah misalnya. Bu Almas hanya akan dapat bedah rumah kalau support calon X gitu ya. Karena ya politisi pejabat-pejabat ini kan tidak bisa mempolitisasi program dan anggaran pemerintah tanpa jasa atau keikutsertaan dari ASN ya, yang sebagai orang yang punya wewenang untuk mengelola anggaran dan sebagainya. Jadi teman-teman kayak lembaga konsultan politik sudah petakan tuh. Daerah mana, TPS mana yang potensial untuk diambil suaranya, karena itu akan menentukan kemenangan. Nah, dilihat tuh program yang ada ini, kebutuhan masyarakat ini, dekatin ASN, bisa nggak turunkan program di sana? Jadi, bedah rumah ini bla bla gitu ya. Jadi problem di Pilpres itu juga copy paste lah. Copy paste, tapi lebih sadis. Adopsi gitu ya. Tapi menurutku lebih sadis karena lebih sadis mana di Pilkada? Di Pilkada karena kita itu kalau di Pilpres banyak publik pasang mata begitu ya, walaupun tidak punya kekuatan signifikan. Kalau di sini kita kecapean tuh 454 KPPOD ngawasin pilkada nggak kuat tenaganya gitu ya. Dan fokus publik juga masih aja ke dua itu Pilpres provinsi presiden baru dan kota, sebagainya. Gitu ya. Bisa kemana-mana. Dan parahnya di daerah itu kan sekarang itu mereka lebih banyak fokus ke kabupaten kota ya udah Ferry. Sementara yang provinsi itu dalam tanda kutip kurang terlalu mendapat perhatian gitu. Oke, jadi kalau ternyata problem di Pilpres itu juga
banyak dan bahkan lebih parah juga terjadi di pilkada ya, bisa kita prediksi juga bagaimana hasilnya gitu ya. Pasti juga tidak jauh berbeda, bukan tidak mungkin nanti di daerah juga nggak ada tuh yang namanya Dan oposisi Kak, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Iya. Brutal bahkan. Kemarin kan udah lihat tuh debat calon kepala daerah. Iya. Tiba-tiba debat wakil Oh yang iya, maju iya, yang kepala maju daerah. Nggak Bojonegoro ada ya. peraturan, nggak ada konsep-konsep. Pokoknya ini versi kami dan harus kami ikut gitu ya. Iya, iya, Nah itu kan Bojonegoro. gokil kan bagi kita. Loh kok bisa ada calon Bojonegoro yang ya. nggak tahu pola Iya. debat calon gitu ya. Dan itu aneh betul. Dan bayangkan kalau di tingkat-tingkat teknis mereka juga brutal, nggak peduli. Kan juga lihat ya gimana tim sukses nyebarin uang kayak ini ya. Iya. Kayak film India ini. Iya. Bahkan kita merasa kita ini di negara mana kok dalam cakrawala reformasi yang masih ada di banyak kepala orang, tiba-tiba Ada pilkada kita Iya, kayak memang demokrasi Indonesia itu kan usianya masih muda ya Mas Ferry ya, tapi seharusnya semakin kesini semakin matang gitu. harusnya makin baik gitu Seharusnya ya. semakin matang, semakin baik, tapi kok ini justru kita melihat ada kemunduran gitu ya dari proses demokrasi Ya, ini, karena dan efeknya pasti ya kita juga akan merasakan ketika nanti ini udah ada presiden, wakil presiden baru, nanti kita punya pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati yang baru, tetapi ya jangan-jangan masalah publik yang sehari-hari dihadapi ini juga ya, tidak akan jauh berbeda gitu loh dibandingkan dengan pemerintahan kenapa yang yang poin Almas soal kedewasaan itu tidak muncul? Kalau dalam yang kita lihat belakang ini sebenarnya elit kita nggak mau dewasa di ruang-ruang politik. Mereka tidak buat aturan yang baik supaya fair. Dan paling buruk adalah orang nomor satu tidak memberikan contoh. ya itu dia. Anaknya terlibat, menantunya terlibat, menggunakan alat kekuasaan, mematikan lembaga, begitu ya. Kan KASN itu dimatikan supaya ASN-nya bisa dikendalikan. Kan itu tujuannya sebenarnya. Kita tahu itu semua dan dia tidak peduli dengan segala hal gitu ya. Makanya saya agak bingung ya kalau ada kemarin kan sempat digaungkan campaign terima kasih Pak Jokowi. Saya rasa seharusnya yang lebih tepat itu adalah Pak Jokowi dan keluarganya berterima kasih nih ke kita semua, karena yang paling terlihat ada improvement ya. Ini bukan misalnya dulu kan Pak Jokowi punya janji wajib belajar 12 tahun gratis bebas biaya swasembada pangan. Ternyata sekarang sama sekali tidak tercapai gitu. Justru kita melihat perubahan yang signifikan itu terjadi ke bagaimana keluarga Pak Jokowi dari dapat ini ya. Iya, dari yang anak-anaknya bukan siapa-siapa di panggung politik begitu ya, tapi sekarang ya semuanya, nggak ada satupun yang enggak gitu ya. Mbak Ayang ya suaminya maju jadi calon gubernur gitu kan. Mas Kaisang dengan waktu yang sangat kilat memimpin partai politik gitu. Nggak ada yang bisa seperti itu. Padahal gitu. gara-gara Mas itu Gibran jadi wakil presiden. Padahal gara-gara itu kita dirugikan. Malam minggu cari martabak dan pisang goreng hilang, nggak ada jualan lagi. Oke, terakhir nih, ini kan kita panjang banget ya tadi mulai ngebahas soal kabinet gemuk dari Prabowo Gibran dan problem yang sama rasanya kita juga membaca akan terjadi di hasil pilkada nanti. Dan di sisi lain kita melihat ada pelemahan lembaga negara independen yang seharusnya itu bisa menjaga birokrasi kita agar tetap bisa bekerja netral, profesional di tengah tingginya potensi dari politisasi birokrasi. Gimana kita seharusnya bersikap ke depan agar ya negara ini tidak terus tenggelam di masalah gitu Mas Vera. Kita tahu ya kalau sekarang yang sedang kita lakukan ini kan ada JR Undang-Undang ASN untuk mengembalikan salah satunya mengembalikan posisi komisi aparatur sipil negara itu kembali ke undang-undang yang semula gitu ya. Apa hal-hal yang menurut Mas Ferry dan Mas Arman itu juga penting untuk kita lakukan untuk ya agar walaupun kita nggak bisa optimis juga ya, tapi rasanya perlu sebetulnya kan ada beberapa pilar yang mesti dilihat ya, terutama kalau kita kaitkan dengan konteks pemilu atau pilkada. Misalnya pertama itu soal penegakan hukum, kemudian penyelenggaranya dalam hal ini KPU Bawaslu gitu ya, kemudian yang kedua itu soal birokrasi atau netralitas ASN, dan yang keempat itu menurut saya itu adalah soal
apa soal kapasitas masyarakatnya itu sendiri loh, pemilih gitu. Nah dari keempat ini menurut saya gitu ya, yang paling kita bisa kontrol itu adalah soal kapasitas masyarakat ini gitu. Karena kalau kita bicara penegakan hukum, penyelenggara pemilu dan juga penyelenggaraannya gitu ya, kemudian soal birokrasi, menurut saya itu semua sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan yang susah kita untuk intervensi gitu ya. Sehingga mungkin untuk konteks pilkada besok, yuk kita terutama untuk kelompok masyarakat sipil ya, untuk memberikan saling menguatkan, saling memberdayakan untuk mengawasi ketiga ini, soal penegakan hukumnya, soal penyelenggaraan yang berkualitas, dan juga soal netralitas ASN gitu ya. Karena misalnya kalau kita bicara berharap ke penyelenggara ini soal Bawaslu ya, pengalaman Pilpres kemarin, kita tidak bisa berharap banyak nih kepada Bawaslu untuk memantau netralitas ASN. Kita sudah lapor misalnya medsos salah satu kecurangan yang lain, atau kecurangan yang lain, itu juga nggak ditindaklanjuti. Kalaupun ditindaklanjuti, bahkan jangan lupa waktu itu Dex laporannya pun nggak ada gitu ya. Apa kabar dengan Bawaslu di semua 500-an sekian kabupaten kota gitu ya, atau ke penegakan hukum deh gitu ya. Sudah jelas-jelas ada pelanggaran money politics. Penegakan hukumnya seperti apa? Netralitas ASN. Menurut saya netralitas ASN untuk konteks pilkada besok itu ya kita agak susah untuk berharap. Kayaknya nanti kita akan banyak membaca atau mendengar berita baik. Tidak banyak nih pelanggaran yang terjadi, padahal sebenarnya bukannya nggak banyak, tapi nggak diawasin aja gitu. Itu kan harus juga, ini mau lanjut ke poin Bang Arman. Yang unik lagi di Bawaslu dan KPU ya, dalam soal pemantauan publik pilkada, itu belum ada kejelasan bagaimana pola pemantauan yang melibatkan publik. KPU-nya bilang bahwa pendaftarannya melalui kami. Bawaslu juga ada yang bilang bahwa tetap kan pemantau itu wilayahnya Bawaslu. Harusnya daftar memantau publik ke kami. Nah, menurut peraturan sekarang adalah KPU. Nah, problematikanya di 545 itu kalau ICW mau mantau harus daftar satu-satu. Jadi setiap KPU daftar aja PR ya, apalagi mantaunya. 545. Walaupun ICW adalah organisasi masyarakat yang sudah mandiri dan sejahtera ya, kalau 545 bisa tepar begitu ya. Nah, kami sekarang sudah mencoba mendaftar di 6 provinsi. Tuh, daftar satu-satu. Nggak bisa daftar di nasional. Nah, kita ngusulkan ke KPU kalau memang tidak ada kesengajaan ya, harusnya cukup bagi organisasi sekelas ICW, KPPOD yang secara nasional sudah berperan, yang daftarnya di KPU RI doang, wilayah kerjanya nasional. Nah, kalau dilakukan ke setiap daerah, angkat tangan kita. Ini pasti terencana membuat kita tidak efektif melakukan pemantauan. Bahkan seharusnya penting dalam kondisi pemilu yang sangat kacau ya. Seharusnya dibuat gak usah pakai daftar-daftaran, ya kan? Semua adalah pemantau alat bukti, kan? Pemilu, iya. Oke, Mas, boleh tadi kan Mas Arwan udah menyampaikan ya apa yang perlu dilakukan, baik itu dari sisi pemerintah ataupun dari masyarakat sipil. Udah very spesial nih. Kalau apa ya pesan ke Presiden terpilih Prabowo Gibran dengan melihat suaminya dengan melihat komposisi menteri dan kabinet yang baru dilantik, tapi juga di sisi lain terjadi pelemahan lembaga juga ada negara. Satu pesan, Oke, nanti Mas Arwan juga. Saya ke Prabowo, beliau ke Gibran. Oh iya deh, boleh. Apa ya? Semua juga tahu ya, ilmu manajemen itu kan semua orang belajar ya, apapun bidangnya kan, kalau dia punya pekerjaan pasti belajar secara langsung atau tidak langsung ya soal ilmu manajemen. Manajemen kabinet yang bengkak ini akan susah, dan kalau tidak berhati-hati birokrasinya akan memakan diri presiden sendiri. Apa yang ditargetkan tidak tercapai ya, bahkan menurut saya akan malah mempersulit. Nah, untuk pilkada ke depan kalau mau ditertibkan prosesnya, kan Pak Prabowo kan juga tidak mau mengalami kerugian kan, partainya dicurangi dan segala macam. Ya dia juga harus memastikan netralitas aparat, tidak hanya ASN, pihak-pihak lain ya, aparat penegak hukum dan lain-lain juga harus netral.
ya kalau bisa menasihati walaupun tidak didengarkan oleh banyak pendukung Pak Prabowo, mudah-mudahan Pak Prabowo dengar nonton acara ICW ini, mohon ditimbang ulang pola birokrasi yang baik, jangan gerasa gerusu, jangan emosional, karena sisi kelemahan tertinggi seorang pemimpin adalah terbawa emosi yang akan membuat kinerja-kinerja di bawahnya juga tidak akan produktif. Kan kalau kita kerja di bawah tekanan dengan target-target tanpa tahu apa target perintahnya, saya yakin di bawah akan mengalami kekacauan yang serius. Kalau dari saya Nah, untuk ini Pak Prabowo ya. pesan-pesan untuk Pertama untuk Pak Prabowo Pak dulu ya. Prabowo dulu. Perkuat ini ya, optimalisasi peran si kementerian koordinator terutama ya. Karena pengalaman selama ini kementerian dan lembaga itu punya program yang sama dan landing di satu tempat yang sama di daerah. Apakah itu di desa atau untuk sektor-sektor tertentu gitu. Karena itu menurut kami perkuatkan itu peran si kementerian koordinator apapun gitu ya. Sekarang kan ada 6 atau 7 gitu ya. 6 atau 7. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk Pak Gibran nih. Asik. Pak Gibran, dia itu kan punya peran sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah udah DPOD kan ya. Dan di tangan dia moratorium pemekaran itu sekarang bergantung gitu ya. Artinya kalau Pak Gibran besok membuka, itu pasti ada banjir pemekaran tuh. Sekarang saja sudah 300-an sekian calon DOB yang tercatat di Kemendagri. DOB itu Daerah otonomi baru ya. baru. Yang tercatat di Kemendagri, belum yang diskusi di akar rumput gitu ya. Karena itu kita dorong ke Pak Gibran nih untuk keluarkan PP itu udah PP terkait dengan desain besar penataan daerah. Karena itu amanat undang-undang Pemda loh. Karena di PP itu sebetulnya kita punya referensi 2045 misalnya, kita punya berapa kabupaten kota, berapa provinsi gitu. Itu aja. Oke. Dan mungkin satu lagi terakhir tambahan, melihat kekacauan kemarin dan kabinet yang cukup gemuk ini jadi penting sekali untuk Pak Prabowo dan Gibran ya untuk memastikan satu penegakan hukum yang betul-betul kuat ke depan. Jangan sampai apa yang banyak dikritik, dikhawatirkan Prabowo kemarin soal kebocoran dan segala macam itu justru banyak terjadi di pemerintahannya. Dan yang kedua, penguatan lembaga negara independen yang lain, tidak hanya KPK yang bergerak di isu pemberantasan korupsi ya, tetapi juga netralitas ASN, kemudian juga ada Komisi Informasi, Komnas HAM, kemudian ada Ombudsman dan sebagainya gitu ya. Karena ya sisi lain kolaborasi dan koalisi yang gemuk dan segala macam ini tetap aja perlu penjaganya gitu. Dan di sisi lain ya tentu PR kita juga ya di publik, karena partisipasi itu kan tidak hanya ketika di pemilu dan pilkada ya, tetapi juga bagaimana mengawal pemerintahan ke depan. Oke, terima kasih Mas Arman dan Daveri atas waktunya. Ini ngobrolnya awalnya kabinet-kabinetan sampai ke pilkada gitu ya. Semoga nanti lain kali kita bisa diskusi di lain tema. Terima kasih. Terima kasih. Ini Di atas ngobrol meja. Di atas meja ya. Harusnya kita duduk di sini.